Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita manjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah yang Maha Asih, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani, sehingga kita semua kita semua bisa menikmati itu semua. Salawat serta salam malah kita sanjung agungkan ke pangkuan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul izma beliau di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nama saya Lukman Hakim, ingin sedikit menjelaskan tentang cara-cara berpikir kritis ya. Jadi sini pembahasan di sini dalam psikologi ya, cara kita untuk berpikir kritis. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu berpikir kritis ya. Nah, sini saya selaku Lukman Hakim akan membahas tentang bagaimana cara-cara berpikir kritis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik kawan-kawan, jadi banyak di dalam psikologi, tentunya psikologi pendidikan ya, pembahasan dalam berpikir. Banyak cara berpikir di dalam pembahasan psikologi. Nah, salah satunya yaitu berpikir secara kritis. Nah, di sini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya. Yang dimaksud dengan berpikir kritis yaitu kita berpikir secara real, ya. Berpikir yang benar-benar berpikir. Bukan berarti kita berpikir kritis itu kita berpikir yang akhirnya kita tidak mempunyai dasar, yang akhirnya kita nggak tahu apa-apa, berpikir tanpa dasar-dasar, berpikir tanpa sanad-sanad, berpikir tanpa pengetahuan, yang akhirnya kita berbicara dengan pikiran-pikiran yang kosong gitu. Paham ya yang disebut dengan pikiran kosong? Berpikir kosong itu yaitu ketika berpikir lamanya ia berpikir, melainkan tapi mereka berpikir mempunyai ide dengan dirinya sendiri, bukan dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu berpikir konyol namanya ya. Nah, di sini ketika kita mempunyai permasalahan terutama dalam peserta didik ya. Dalam peserta didik, kita mempunyai peserta didik. Nah, kita sebagai pengajar itu banyak sekali hal-hal permasalahan yang perlu kita selesaikan. Salah satunya ya kita dengan cara berpikir gitu. Berpikir kritis. Yang disebut berpikir kritis itu berpikir dengan sanad-sanad atau dengan ilmu pengetahuan, berpikir dengan hal-hal yang real, dengan fakta-fakta yang bisa memecahkan itu semua. Bagaimana dan harus seperti apa? Nah, makanya kita di sini akan membahas itu semua. Kita mempunyai cara-cara tertentu yang dibahas dalam pembahasan ini dalam psikologi pendidikan ya. Cara berpikir kritis itu bagaimana gitu. Nah, di sini ada beberapa ya. Nah, ada beberapa cara berpikir kritis supaya kita itu berpikir kritis, berpikir yang benar-benar berpikir gitu. Berpikir yang benar-benar untuk memecahkan masalah, bagaimana masalah ini terpecahkan. Nah, kita tidak berpanjang lebar ya. Nah, di sini langsung saja ke pembahasan. Pengertian berpikir kritis tadi sudah kita bahas. Sekarang yang pertama, cara kita berpikir kritis. Bagaimana itu berpikir kritis? Baik. Nah, yang pertama, lihat kita di tabel ya yang udah disediakan sama saya sendiri di sini. Nah, kita yang pertama cek semua informasi dengan cermat. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika ada suatu permasalahan atau ada kasus di suatu sekolah, suatu lembaga ataupun suatu tempat ya, yang di situ ada permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan gitu. Nah, kita di sini
Caranya yaitu pertama, cek semua informasi dengan cermat. Jadi kita informasi-informasi ini, contohnya ada informasi di sekolahan A, ada permasalahan, ada tawuran antara kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 12 sama kelas 11 contohnya gitu ya. Nah, di sini kita teliti dulu. Nah, kita cek dulu semua informasi itu, datanya, semua cek, bisa cek lokasi langsung. TKV ya, tempatnya kejadian itu, bagaimana ini bisa terjadi, terus kita sama kita dicatat, terus yang akhirnya dapatkan informasi semua itu ya, informasi dengan cermat kita semua cek. Nah, karena dengan informasi lain yang mendukung hal tersebut itu sangat membantu gitu. Sangat mendukung sekali. Ketika karena informasi yang lain itu yang kita cek semua informasi di situ itu bisa mendukung permasalahan itu bisa direalkan, bisa dibereskan, bisa diselesaikan. Jadi bukan kata lain di sini kita tidak hanya mempunyai hanya satu informasi gitu. Jadi kita harus mempunyai banyak informasi kalau bisa. Karena satu informasi itu mungkin kalau satu informasi bisa diragukan. Kalau informasi hanya satu aja mungkin orang juga kurang percaya. Makanya kita memperoleh data-data apa informasi-informasi yang tidak cukup hanya satu. Minimal 3. Makanya kita harus cek semua informasi. Nah, yang kedua di sini lihat di yang udah tercantum. Nah, dipertimbangkan setiap ada permasalahan atau apa, dipertimbangkan ya. Pertimbangkan lebih dari satu sudut pandang. Nah, itu yang kata tadi udah kesindir dari awal sebenarnya ya. Kita jangan hanya mempunyai sudut pandang satu. Jadi kalau bisa kita mempunyai sudut pandang 2, 3. Buat apa? Ya karena sebab setiap orang yang punya pandangan masing-masing itu mereka itu mempunyai manfaat masing-masing gitu. Contohnya kita bertukar pikiran. Ketika ada permasalahan nih dari permasalahan mahasiswa tadi dari kelas 12 sampai kelas 11 tawuran. Nah, kita di sini tidak harus dengan pandangan kita sendiri bahwasanya gini. Enggak, kita di sini memerlukan orang-orang lain yang mempunyai pandangan-pandangan tertentu untuk masalah itu. Nah, itu sangat sekali membantu kepada kita. Bukan hanya satu pandangan, melainkan banyak pandangan kalau bisa. Karena itu sangat sekali untuk mempermudah kita memecahkan masalah itu. Contohnya pendapat si A gini, bla 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 bla, pendapat si B, bla 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 bla. Jadi harusnya kayak gini, bla 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 bla. Nah, itu sangat membantu sekali sama kita. Beda halnya kita mempunyai hanya satu pandangan, yaitu pandangan kita sendiri. Nah, itu sangat tidak memungkinkan. Lemah walaupun kita punya keyakinan, tapi lemah karena semua orang itu percaya itu ke kita itu karena harus membutuhkan data-data real dan bukti-bukti TKP yang melihatnya gitu ya, yang pandangan yang lainnya gitu, bukti-bukti selain diri kita. Gitu. Nah, untuk yang ketiga ya, lebih sering mendengarkan. Ya. Di sini ketika ada permasalahan yang harus dipecahkan, suatu perdebatan atau ada suatu argumen atau ada suatu argumen dari orang-orang lain untuk memecahkan permasalahan itu. Apa yang kita lakukan? Nah, di sini salah satunya yaitu caranya dengan apa? Yaitu dengan mendengarkan. Karena jadi gini, kawan-kawan, karena dalam Islam adab dalam berbicara, adab dalam berpendapat, itu semuanya ada adab-adabnya. Ketika kita berbicara, dengarkan dulu. Setelah beres baru kita mulai membahas atau mulai mengeluarkan omongan kita gitu. Di sini pun di ilmu psikologi pendidikan pun itu ternyata berguna, ternyata itu juga yang diutamakan gitu. Harus kita mendengarkan, banyak mendengarkan. Karena dengan mendengarkan ya, dan mendengarkan kita itu banyak ilmu yang masuk kepada kita, banyak pemasukan-pemasukan lain yang masuk ke dalam diri kita. Kita jangan menghakimi suatu permasalahan sendiri. Apabila kita menghakimi suatu permasalahan sendiri ya, tanpa kita mendengarkan yang lain, itu namanya egois. Kita mempunyai emosional yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Itu namanya ego kita.
Nah, itu belum pantas jadi pemimpin, belum pantas untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi di sini kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang lain. Kita harus baik mendengarkan, karena dengan mendengarkan banyak informasi yang masuk kepada kita yang lebih mungkin ada yang dari orang lain itu yang lebih pintar dari kita atau informasi yang lebih real dari kita gitu. Tapi jika kita menghakimi suatu permasalahan hakimi sendiri, maka itu semua tidak bakal ada beresnya. Kita ego sendiri gitu ya. Itu enggak komitmen. Peribahasanya enggak ada buat dia pengennya dia menang sendiri gitu. Egois gitu. Maka kayak gitu nggak bakal bisa dipecahkan. Jadi nggak termasuk dalam berpikir kritis jika kita menghakimi. Ya, selanjutnya untuk yang keempat, berpartisipasi dalam latihan membangun tim. Nah, di sini sangat penting sekali ya. Dalam berpikir kritis itu termasuk salah satunya yaitu juga kita membangun tim. Membangun tim ini sangat penting ya kawan-kawan. Jadi dari semua permasalahan ya, dari semua informasi yang apa kita ketika ini sangat membutuhkan tim sekali. Dari baik kita penelitian ataupun apa, itu tim itu sangat dibutuhkan karena sangat membantu. Dari pemikiran-pemikiran yang lain, dari ide-ide mereka yang lain, itu sangat dibutuhkan. Karena tim itu untuk satu tim, kemungkinan satu tim berjumlah 3 orang. Kalau enggak 4 orang. Jadi sekian orang itu punya pemikiran yang sangat luar biasa. Kemungkinan besar mereka pemikiran-pemikiran yang lain itu yang sangat membantu kita. Selain dari pemikiran, tim juga bisa membantu kita dalam mempermudah itu semua. Udah tentu ya. Jadi kalau bisa kita membangun tim ya. Bangun tim untuk permasalahan itu. Karena dengan tim itu kita bisa hati-hati memecahkan permasalahan. Bisa kita tukar pendapat atau apa. Nah, untuk selanjutnya menemui mentor. Nah, ini udah jelas ya kawan-kawan. Menemui mentor karena rata-rata kan mentor itu mereka tahu gitu dalam TKP tersebut, mereka lebih mengetahui. Nah, kita lah minta pendapat ke dia. Jadi ya termasuk juga sih dalam kita intinya kita membutuhkan orang lain juga gitu. Mentor inilah yang pengalamannya lebih luas, pengetahuannya lebih ini kita bisa konsul ke mentor, minta bantuan pendapat atau apa. Nah, itu ya kawan-kawan. Nah, itu adalah salah satu untuk kita cara berpikir kritis, untuk diri kita berpikir kritis gitu. Ya. Karena sebaik-baik berpikir dalam episode yaitu berpikir kritis gitu. Karena setiap memecahkan masalah yang disebut pikir kritis itu ketika kita ingin memecahkan masalah atau untuk memperbaiki suatu permasalahan ya, yaitu kita memerlukan pemikiran kritis gitu. Jangan kita langsung peribahasanya ada suatu kesalahan murid kita langsung cap gini, dia orangnya kayak gini nggak bisa. Itu namanya emosional gitu. Dalam menghadapi sesuatu permasalahan itu tidak bisa kita mengedepankan emosional ya, nggak bisa. Yang ada ketika kita mengedepankan emosional, yang ada itu malahan kita bisa jadi berantem atau adu pukul, adu panas gitu. Sedangkan dalam permasalahan itu ketika lagi ada masalah yang kalau ketika kita nggak sadar bahwa kita itu mendepankan emosional, ya mayoritas berantem karena lagi ada masalah gitu. Nggak bisa. Makanya kita diperlukan berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis ini kita dengan hati-hati, sangat hati-hati sekali memecahkan masalah sehingga kita memerlukan data-data yang real dari yang lain gitu. Gak harus kita yang menghakimi sendiri. Itu ya pembahasan dari pembahasan tentang bagaimana cara berpikir kritis. Ada 4. Yang pertama, cek ya semua informasi yang ada ya. Yang kedua, pertimbangkan lebih dari satu sudut pandang. Nah, itu. Jadi kita jangan hanya berpatok kepada satu sudut pandang, ya, minimal 1, 2, 3. Yang ketiga, lebih sering mendengarkan. Dalam kata lain kita nggak boleh menghakimi gitu. Jika kita menghakimi sendiri, ya makanya itu nggak bakal bisa, nggak termasuk dalam berpikir kritis. Yang keempat, yaitu berantisipasi dalam latihan membangun tim. Nah, membangun tim sangat luar biasa ya. Yang kelima, yaitu menemui mentor. Jadi ada 5 cara dalam berpikir kritis.
gitu ya. Semoga bermanfaat, bisa dibuktikan ketika ada permasalahan-permasalahan inilah kita mudah-mudahan bisa digunakan. Kalau saya pribadi sih ini sangat cocok sekali gitu. Ini sangat masuk akal gitu dan ini sangat bagus gitu untuk kita mengatasi suatu masalah dengan berpikir kritis. Nah, kita gunakan ini dalam pikiran kita gunakan ini dalam cara kita. Apalagi sebagai pendidik kita harus bijak dalam suatu menghakimi, dalam suatu memecahkan permasalahan, dalam suatu kita mengatasi semua itu kita harus bijak. Tidak bisa kita mengedepankan emosional, ego kita, nggak bisa. Karena yang terutama itulah yang disebut dengan harus bijak di dalam sikap gitu ya. Bijak dalam sikap, baik dari ucapan, dari pikiran, dari tingkah laku kita harus bijak. Nah, mungkin sekian dari saya. Eh, Semoga ini semua bisa kita pahami ya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.